Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Mang Rey di channelnya Bengkel Sobat ya. Oke, kali ini kita kedatangan X-Trail ya. X-Trail yang tipe T32. Dia mengeluhkan bahwa ketika digas itu ada bunyi ngehiung ya. Oke, kita akan cari tahu penyebabnya. Nanti kita akan coba analisa bersama ya. Ikuti terus video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kita lanjut ke langkah pertama yang harus dilakukan. Oke. Oke, sebelum lebih jauh, coba dengarkan suara ini ya. Oke ya, cukup jelas suaranya, dan di sini terdengar ada dua jenis bunyi yang abnormal ya. Kalau misalkan memang sudah biasa mendengar bunyi, mungkin lebih peka lagi ya. Nah, di sini kita mendapatkan ada dua bunyi yang abnormal. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisanya ya. Bunyi yang pertama itu dengung ya, sudah jelas itu dengung, dan mungkin yang kedua ada suara krelek ya. Krelek gitu. Nah, di sini kita akan coba analisa. Oke, kalau ada ya, siapkan alat stetoskop seperti ini ya. Nah, ini hanya alat ya untuk membantu atau memudahkan pekerjaan ya. Itu kalau ada. Dikarenakan saya punya alatnya, jadi kita pakai aja ya. Karena kalau pakai alat tentu akan lebih mudah untuk menganalisanya. Jika tidak ada ya, mungkin kita coba buka dulu drive belnya ya. Bunyi itu berasal dari mana ya, dalam mesin apa sekitar puli ya. Ketika belnya dicabut, tentu bunyinya hilang ya, otomatis itu berasal dari puli-puli area drive bel ini ya. Oke ya, untuk memastikan di sini saya sudah lepas drive bel ya. Ini lalu kita nyalakan mesinnya. Kalau misalkan drive bel sudah dilepas, bunyi dengungnya itu hilang, otomatis bunyi tersebut berasal dari puli-puli ya. Bisa jadi itu puli tensioner, puli AC, ataupun alternator, ataupun water pump, itu bisa ya. Kita akan cek satu-satu. Setelah itu kita akan buka satu-satu ya, agar lebih mudah untuk melakukan pengecekan. Oke, kita akan buka dulu tensioner. Oke, di sini bearing puli tensionernya sudah dilepas ya. Kita cek dia oblak atau gemuruh atau tidak ya. Dan di sini dia oblak ya bearingnya, terus gemuruh juga, sesuai dengan ketika kita cek tadi pakai alat stetoskop ya. Bunyinya itu paling kenceng di bagian bearing tensioner ya. Tapi kita juga harus cek di komponen yang lainnya ya. Oke, sekarang kita sudah lepas puli termostat water pump ya. Jadi kalau menurut analisa tadi itu kan kita ada dua bunyi ya, yang satu dengung, yang satu bunyi krelek ya. Kemungkinan yang bunyi kreleknya itu berasal dari puli water pump ini ya. Bisa jadi bearingnya yang rusak ataupun udah berkarat ya. Oke, cara mengeceknya yaitu seperti ini ya. Kita putar dengan hentakan, dia ada gemericik atau agak kaku atau tidak ya. Sekarang masuk ke pengecekan puli one way alternator ya. Ini sekalian dibuka water pump kan, harus membuka alternator juga. Meskipun di analisa tadi menggunakan stetoskop tidak ada indikasi ke alternator, tidak salahnya kita mengecek ke bagian one way-nya ya. Ya, cara mengeceknya seperti ini ya. Kalau one way kita putar ke depan itu fixed, kalau ke belakang dia ada space. Nah, jadi kita putar ke depan itu
keset, yang ke belakang dia ada apa namanya, agak longgar ya. Nah itu kalau misalkan masih bagus. Oke, sekarang kita di sini sudah punya spare part pengganti tensioner ya, auto tensioner, karena kita nggak bisa beli bearingnya, jadi kita harus beli segeluntung ya kalau ekstra. Jadi ini sudah saya beli, sudah saya pesankan, jadi ini tinggal pasang. Nanti akan kita spill hasil pemasangannya ya. Oke. Dan untuk pemasangannya nggak saya videokan ya. Yang penting hasil analisanya kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke pemasangan. Oke, dikarenakan tadi hasil analisanya ada dua bunyi yang abnormal ya, yang satu dengung, yang satu kerelak. Nah itu yang pertama kita ganti adalah auto tensioner. Lalu yang kedua juga kita konfirmasikan ke konsumennya mengenai pompa water pumpnya ya. Nah ini kita juga akan sekalian ganti karena konsumennya juga minta ganti, sekalian kita akan ganti juga pompa water pumpnya. Untuk pemasangannya nggak saya videokan ya karena durasinya kepanjangan. Nah sekarang ini sudah terpasang dengan sempurna ya untuk auto tensioner dan juga water pumpnya. Lalu yang terakhir kita pasang alternatornya ya, di bagian atas. Oke, ditunggu hasil penggantian spare partnya ya. Oke, dan ini sekarang hasil setelah melakukan pergantian komponen auto tensioner dan juga water pump ya. Bisa kalian dengar sendiri, ini bunyi dengungnya sudah hilang dan bunyi kerolak-kerolak yang di awal itu juga dia sudah hilang. Yang pasti cara menganalisanya seperti itu ya, untuk memastikan biar tidak keliru bunyi itu dari dalam mesin atau dari luar mesin. Itu kita pastikan dengan cara membuka drive gearnya dulu, lalu nyalakan mesinnya. Kalau pas dibuka drive gear hilang, berarti di luar mesin ya. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung video ya. Kira-kira seperti itu untuk melakukan analisa di bunyi di bagian depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.